Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Jamin Poyot. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman budaya. Apa itu keanekaragaman budaya? Keanekaragaman budaya merupakan warna, ciri khas, keunikan yang ada di muka bumi, belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku yang ada di dunia. Begitu juga dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air Indonesia menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Yang selanjutnya, fungsi dan peran keanekaragaman budaya sebagai daya tarik bangsa asing. Nah, hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Lalu pengembangan budaya nasional itu menjadi identitas warga negara di mata dunia. Lalu sikap toleransi. Perbedaan pandangan hidup antar warga negara dapat meningkatkan rasa untuk saling menghormati dan menghargai. Lalu inovasi kebudayaan. Percampuran kebudayaan dapat digunakan sebagai inovasi untuk menghasilkan budaya yang lebih baik. Yang selanjutnya, manfaat keanekaragaman budaya. Ya, yang pertama itu menjadi identitas bangsa di mata dunia. Keberagaman budaya menciptakan identitas suatu bangsa. Identitas tersebut akan membuat bangsa semakin dikenal di mata dunia. Lalu memperkaya kebudayaan nasional. Keberagaman budaya bermanfaat untuk memperkaya kebudayaan nasional. Sebagai contoh, Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai kebudayaan yang khas di tiap daerahnya. Lalu mempererat persaudaraan. Manfaat lain dari kebudayaan bagi suatu bangsa adalah eratnya ikatan persaudaraan. Ikatan ini tumbuh karena masyarakat saling menghormati dan menghargai. Lalu menjadi aset wisata. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa menghasilkan daya tarik bagi warga mancanegara. Dengan demikian, keberagaman itu dapat dijadikan sebagai potensi atau aset wisata bagi suatu bangsa. Lalu menjadi sumber pengetahuan. Keberagaman bagi suatu bangsa bisa menjadi sumber pengetahuan, tidak hanya untuk penduduk lokal saja, namun untuk penduduk mancanegara. Lalu menumbuhkan rasa nasionalisme. Manfaat lain dari keberagaman budaya bagi suatu bangsa adalah tumbuhnya sikap nasionalisme. Sikap ini tumbuh karena adanya rasa bangga, saling menghormati, saling mencintai dengan banyaknya kebudayaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu baiklah teman-teman, yang selanjutnya yaitu sikap yang harus dilakukan untuk menyikapi keberagaman suku di Indonesia. Yang pertama itu menghargai perbedaan, salah satunya dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Lalu ikut gotong royong bersama, baik itu di rumah maupun di sekolah tanpa memandang suku dan budaya mereka. Lalu menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Selanjutnya itu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, lalu membangun sikap toleransi. Memberi contoh yang baik, biarkan anak dekat dengan keberagaman, lalu mengajari anak untuk berbagi dan mengasihi. Tanamkan rasa untuk
tolong-menolong sejak dini, beri pemahaman bahwa sikap tersebut adalah sikap terpuji yang harus dilakukan kepada siapa saja dan di mana saja, tanpa kita tidak boleh melihat latar belakangnya, melainkan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Baiklah, yang selanjutnya teman-teman yaitu pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Yang pertama ada letak geografis. Lokasi menjadi faktor yang penting untuk lokasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara hidup seorang individu. Misalnya kalau hidup di daerah pegunungan, rumahnya beratap rendah agar lebih hangat dan mata pencahariannya itu sebagai petani. Posisi strategis, Indonesia dilewati Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan banyak warga negara asing yang singgah dan mulai menetap. Hasilnya banyak budaya asing, khususnya penyebaran agama. Lalu ada kondisi ekologis. Ekologis berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungannya. Dampaknya mirip dengan pengaruh letak geografis, yaitu cara hidup seseorang. Baiklah, yang selanjutnya, cara melestarikan budaya. Yang pertama itu, teman-teman, kita harus memahami budaya sendiri. Setiap orang tentu memiliki daerah asal masing-masing. Ada yang dari Gorontalo, Sulawesi, Jawa, Bali, dan lain-lain. Kita bisa melestarikan budaya Indonesia dengan terlebih dahulu kita memahami budaya kita sendiri. Cobalah untuk mempelajari, mengenali sejarah, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, hingga kesenian. Lalu, kita mengenalkan budaya pada orang lain. Jika kita sudah memahami budaya kita sendiri, kita bisa mengajarkannya di orang-orang sekitar kita. Misalnya itu kita bisa mengajarkan beberapa kosakata bahasa daerah kita. Lalu mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Cara sederhananya itu, di saat kita mungkin sedang sekolah di luar negeri atau berkunjung ke luar negeri, kita bisa menggunakan pakaian khas Indonesia, misalnya batik atau songket. Dengan begitu, orang-orang di sana mungkin akan tertarik dan bertanya tentang apa yang kamu kenakan. Nah, di sini kita bisa mengambil peluang untuk mengenalkan budaya kita ke negara luar. Lalu, kita tidak boleh terpengaruh budaya asing. Cara lain yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya yaitu tidak terpengaruh oleh budaya asing. Kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah untuk mengakses informasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Sayangnya hal ini menjadi salah satu penyebab kebudayaan kita itu ditinggalkan. Baiklah, yang selanjutnya teman-teman, keragaman budaya yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, tentunya setiap daerah pasti mempunyai rumah adat yang berbeda, upacara adat yang berbeda, pakaian tradisional yang berbeda, tarian adat, alat musik, senjata tradisional, maupun makanan khas. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil contoh keragaman budaya yang ada di Banggai dan Banggai Kepulauan. Di sini teman-teman saya akan memutarkan video salah satu upacara. Saya akan memutarkan video upacara syukuran atas panen telur maleo atau Malabot Tumbe. Malabot Tumbe adalah upacara syukuran atas panen telur maleo. Tradisi ini sudah dilakukan oleh masyarakat Banggai secara turun-temurun sejak zaman Kerajaan Banggai yang dipimpin oleh Raja Mandapar. Prosesi upacara Malabot Tumbe diawali dengan pengumpulan telur
diawali dengan pengumpulan telur burung maleo oleh perangkat adat. Setelah terkumpul, perangkat akan membawanya ke rumah ketua adat dan rangkaian upacara dilakukan dengan doa dan zikir kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perahu dan pengantar telur sudah disiapkan di tepi Sungai Batui. Biasanya terdiri dari 7 orang, 3 orang pemangku adat yang disebut sebagai pembuat telur atau pembawa telur, dan 4 orang pendayung. Sebelum diberangkatkan dari Batui ke Banggai, telur maleo dibungkus dengan daun pohon palem biasa disebut dengan daun komunong. Pembawa telur maleo berjalan dan diarak menuju Sungai Batui dengan iringan gendang dan dikawal oleh pasukan adat. Teman-teman, Malabo Tumbe itu merupakan cerminan persaudaraan warga Banggai. Ritual adat tahunan pengantaran telur maleo atau tumbe yang dilaksanakan masyarakat adat Batui di Kabupaten Banggai ke Keraton Kerajaan Banggai di Banggai Laut merupakan cerminan ikatan persaudaraan warga di wilayah Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, yang selanjutnya itu ada makanan khas dari Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu ubi Banggai. Teman-teman ada yang sudah pernah makan ubi Banggai? Nah, Banggai Kepulauan atau kerap disingkat dengan Bangkep adalah salah satu daerah di ujung Sulawesi Tengah yang memiliki keindahan dan eksotisitas laut yang sangat memesona. Selain dikenal dengan keindahan laut beserta gugusan pulaunya, Kabupaten Banggai juga dikenal dengan tanaman endemiknya yang bernama ubi Banggai, atau yang memiliki nama latin Dioscorea. Ubi Banggai ini tidak dapat lepas dari masyarakat Banggai Kepulauan karena dimanfaatkan sebagai makanan pokok hingga tradisi dari masyarakat itu sendiri. Bentuk ubi Banggai sendiri adalah perpaduan antara ubi jalar dan ubi kayu, teman-teman. Rasanya pun campuran antara ubi jalar dan ubi kayu atau singkong. Namun, ukuran ubi Banggai tersebut tergolong lebih besar dari ubi jalar atau ubi kayu. Sementara pertumbuhan ubi Banggai sendiri yakni menjalar ke atas, sehingga petani ubi perlu mempersiapkan cabang-cabang untuk rambatan ubi Banggai. Daun dan batangnya berwarna hijau pucat, serta bentuk umbinya memiliki permukaan yang halus dan lebih padat daripada umbi Jawa. Kandungan yang terdapat dalam ubi Banggai itu pun cocok dimanfaatkan sebagai pengganti beras atau alternatif makanan pokok. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk berkunjung ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman.